Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi reinforcement learning ini adalah paradigma baru di dalam learning. Ya. Sebelumnya kita mengetahui ada dua jenis tipe learning di dalam AI ya, yaitu supervised learning atau pembelajaran terbimbing dan unsupervised learning atau pembelajaran tidak terbimbing. Kebetulan yang pembelajaran terbimbing sudah diajarkan, saya sudah mengajarkan di AI materi-materi sebelumnya. Sedangkan pembelajaran tidak terbimbing itu memang ditempatkan di semester 2 di mata kuliah Knowledge Discovery. Nah, selain dua tipe pembelajaran tadi, ya itu ada juga tipe pembelajaran yang muncul yang baru ya, yaitu reinforcement learning atau learning yang terkait dengan penguatan ya. Barang ada yang masuk. Oke. Jadi kita awali ya, apa itu reinforcement learning ya. Jadi reinforcement learning ini adalah learning dari interaksi agent. Agent ini bisa robot ya, bisa suatu fungsi di dalam coding ya, bisa embedded system ya. Jadi interaksi agent itu dengan environment. Environment itu adalah partner dia berkomunikasi, lingkungan di luar dia ya. Yaitu learningnya tentang apa, dari mana ya, dan itu dilakukan ya selama berinteraksi dengan environment ya. Jadi selama berinteraksi dengan environment dia tetap learning. Jadi yang menarik adalah ya proses testing pun ya, sekalipun proses testing ya itu learning tetap berjalan ya. Seperti manusia ya, manusia itu ya learning dan testingnya itu berjalan ya, itu seiring bersamaan ya. Jadi sekalipun testing, learningnya tetap dijalankan. Jadi ini yang sedikit berbeda dengan supervised learning yang harus dipisah. Jadi supervised learning dulu, baru kemudian testing ya. Nah, typical learningnya yang bisa diselesaikan dengan reinforcement learning ini adalah learning yang berbasis goal, berbasis tujuan. Ya, jadi ada tujuan yang harus dicapai. Misalkan ya dalam game goalnya adalah menang, misalkan begitu. Jadi ketika kita membangun suatu agent misalkan yang bisa bermain game catur, misalkan, maka goalnya adalah dia menang, dia harus menang. Ya. Jadi harus berbasis goal. Jadi kalau tidak berbasis goal, dia tidak bisa. Ya. Reinforcement learning tidak bisa menyelesaikan. Atau membangun suatu robot yang bisa berdiri, misalkan begitu, berdiri sendiri. Ya. Jadi basisnya adalah, goalnya adalah dia bisa berdiri, tidak jatuh. Ya. Atau membangun robot yang bisa bersepeda, goalnya adalah dia bisa bersepeda, tidak jatuh. Jadi ada goal yang merupakan target. Ya. Nah di situ kalau semua persoalan yang berbasis goal itu ya bisa diselesaikan dengan reinforcement learning. Ya. Nah, problem yang lain yang bisa diselesaikan dengan reinforcement learning ini adalah problem yang bisa direpresentasikan secara hierarki. Ya. Jadi hierarki berarti ada semacam bentuk pohon. Ya. Ada semacam pohon yang tersusun dari node-node punya node di bawahnya, punya node lagi di bawahnya, dan seterusnya. Nah di dalam susunan pohon tadi ya itu ya melangkah dari satu node di suatu layer ke layer di bawahnya, ke node yang ada di layer di bawahnya itu terjadi yang namanya lintasan atau trajectory ya, dimana untuk mencapai lintasan itu harus diiringi dengan serangkaian keputusan ya. Nah, kalau kita punya problem seperti itu, ya, itu bisa diselesaikan dengan reinforcement learning. Ya. Nah, yang di learning adalah what to do, ya. Tapi what to do itu yang melakukan learning itu adalah agentnya sendiri tanpa agentnya diberitahu harus melakukan apa. Jadi agent tadi, ya, itu harus mengambil keputusan sendiri
Nah, ketika dia mengambil keputusan sendiri, dia harus melearning dia apa yang sudah diambil ya. Jadi dia learning what to do. Nah, di situ dia akan memapping situasi ya. Memapping situasi untuk melakukan aksi ya. Targetnya adalah memaksimalkan ya sinyal positif, sinyal reward ya untuk dekat dengan goal ya. Semakin dekat dengan goal ya, itu targetnya dia harus memaksimalkan nilai yang dekat dengan goal ya. Sehingga dia akan memilih aksi-aksi yang mengantarkan dia untuk memaksimalkan ya nilai reward agar sampai mendekati goal. Nah, ini bentuk hierarchical representation. Jadi problem yang bisa direpresentasikan secara hierarki ini adalah problem yang memungkinkan diselesaikan oleh reinforcement learning ya. Jadi ya bentuknya seperti ini ya, ketika di satu tahapan ya dihadapkan pada dia melangkah ke sini apa ke sini ya. Oh, dia melangkah ke sini. Oke, trajektorinya, lintasannya dia berlalu dari sini ke sini ya. Kemudian di sini juga dihadapkan pilihan, milih ini apa ini ya. Oh, kemudian dia melangkah ke sini. Kemudian dia melangkah ke sini sampai goalnya tercapai. Goalnya ada di bawah. Goalnya tercapai. Nah, problem yang bentuknya seperti ini, ada goalnya, kemudian ada trajectory. Nah, ini bisa diselesaikan dengan reinforcement learning. Jadi, ketika nanti mau memilih reinforcement learning untuk menyelesaikan masalah, ya diingat karakteristik dari reinforcement learning itu untuk problem yang berbasis goal dan mempunyai lintasan ya secara hierarki. Nah, yang melakukan nanti agent. Agent ini bisa berupa robot, bisa berupa coding ya, fungsi tertentu di dalam coding ya, bisa berupa embedded system ya. Itu agent ya. Agent ini yang melakukan sesuatu ya. Nah, agent ini ya dia secara temporal, secara waktu ya, dia itu selalu ya tergantung dengan waktu ya, situated temporary ya. Jadi dia selalu tergantung dengan waktu ya. Jadi dia melakukan aksi apa ya, kemudian melakukan aksi lagi apa, melakukan aksi lagi apa, dan seterusnya. Nah, setiap melakukan aksi itu ada delay waktu secara temporal ya. Meskipun nanti delay waktunya ya itu tidak perlu dieksplisitkan. Nah, agent ketika melakukan aksi ya, environment akan memberikan feedback ke dia. Contohnya misalkan kita menyelesaikan problem suatu robot yang bisa bersepeda. Nah, di dalamnya banyak parameter. Misalkan keseimbangan dari sepeda, kemiringan badan, horizontal ya dan vertikal ya, kemiringan setir atau kemudi ya. Kemudian acuan kecepatan dari kaki mengayuh ya. Kemudian kondisi jalan, ada batu, pasir ya, licin ya. Kemudian angin dari depan, misalkan ada parameter. Yang jelas agent akan melakukan aksi ya. Melakukan aksi, dia mengayuh dengan kecepatan berapa, dengan kemiringan badan berapa, kemiringan sepeda berapa, kemiringan kemudi berapa ya. Sehingga aksi itu memuat serangkaian parameter tadi. Nah, serangkaian parameter tadi kemudian diberikan feedback oleh environment. Oh, ternyata dia jatuh begitu ya. Nah, jatuh itu kemudian disimpan sebagai reward yang negatif. Jadi feedbacknya masuk ke agent bahwa aksi yang tadi itu ya itu dicatat sebagai suatu state ya, di mana state tadi ya memberikan reward yang negatif ke dia ya. Nah, state ini adalah representasi satu node yang ada di sini. Jadi satu node ini satu state. Satu node satu state ya. Nah, kemudian dia melakukan lagi muter terus gitu. Melakukan terus sambil dia remapping dan seterusnya ya.
Nah, di sini dia continual learning and planning. Ya. Jadi dia harus melakukan learning dan planning secara terus-menerus. Ya. Nah, ya menjadi tujuan itu adalah ya bagaimana dia bisa berinteraksi dengan environment, di mana environmentnya itu adalah sifatnya itu tidak menentu, ya berubah-ubah, ya tidak fix dan tidak menentu, ya selalu berubah, ya tidak terdefinisi, ya dan berubah, tidak menentu, ya. Jadi misalkan ya environment ini dia menghadapi environment ya dari yang jalannya berbatu, kemudian jalannya berpasir, kemudian jalannya miring, jalannya licin dan seterusnya. Ya. Maka ya aksi-aksi tadi akan dilakukan, tetap dilakukan. Selama dilakukan itu dia akan terus melakukan learning. Dan selamanya dia ketika melakukan aksi, dia selamanya learning. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Karena itu ya bentuk dari hierarki ini itu nanti akan selalu berkembang terus, akan menjadi besar. Ya. Itu bahkan tidak terdefinisi karena begitu besarnya. Ya. Jadi saat awal itu ya kita tidak bisa mendefinisikan di saat akhir besarnya seperti apa. Ya. Sehingga ciri khas dari reinforcement learning ini adalah ya ciri khas yang lain, dia cocok kalau dipakai pada suatu persoalan yang state-nya itu undetermined, ya tidak bisa ditentukan, ya karena begitu banyaknya state itu. Ya. Jadi contohnya misalkan ya kita bermain game catur, ya game catur itu state-nya itu unlimited, ya. Jadi tidak bisa ditentukan karena begitu banyaknya. Jadi kalau ya setiap state pada pergerakan catur itu dimodelkan, maka jumlah node-nya itu tidak bisa ditentukan karena begitu banyaknya. Ya. Bahkan kalau dihitung ya kombinasi dari jumlah node ya, pergerakan dari satu node ke node yang lain pada catur itu kalau ya butuh satu pergerakan itu 1 detik, ya itu sejak dunia diciptakan sampai sekarang ya itu masih lebih banyak jumlah pergerakan yang belum terdefinisi. Jadi jumlah node-nya masih jauh lebih banyak dibandingkan ya dunia ini diciptakan per detiknya keluarnya satu node baru. Itu masih lebih banyak ya jumlah variasi node yang belum terdefinisi. Sehingga memang sulit kalau dimodelkan saat awal. Nah, persoalan semacam ini cocok dengan memakai reinforcement learning, ya. Atau kita tidak terbayangkan, ya, ketika membangun suatu robot, misalkan yang bisa berjalan, ya. Nah itu parameternya sangat banyak, termasuk kondisi eksternal, di mana jalannya itu misalkan berubin, berpasir, halus, miringnya sekian, miring dan berbatu, dan seterusnya. Jadi kondisi eksternalnya yang menyebabkan parameter untuk dia bisa berjalan itu begitu banyaknya. Ya. Sehingga cocok kalau diselesaikan dengan reinforcement learning. Ya. Nah, elemen di dalam reinforcement learning ada 4 yang harus didefinisikan, yaitu policy, reward, value, dan model dari environment-nya sendiri. Ya. Nah, policy itu what to do. Dia harus melakukan apa? Jadi dia harus mengambil aksi. Itu policy. Dia mengambil aksi itu milih yang mana? Dari node ini. Dia milih ke sini, ya. Milih ke sini apa milih ke sini? Ya. Dia harus menentukan, mengambil decision untuk melakukan aksi, ya. Itu policy. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai developer agent-nya itu harus mendefinisikan reward dan mendefinisikan reward itu artinya baik apa buruknya, ya hasil dari interaksi dengan environment.
Jadi setelah robot tadi melakukan aksi, ya, kemudian environment akan memberikan reward ke dia, bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif berarti terjadi punishment. Ya. Nah, memodelkan reward itu juga penting, ya. Apalagi juga memodelkan value yang berikutnya. Memodelkan value itu adalah ya rewardnya sudah jelas. Oh ini positif sudah benar. Oh ini negatif sudah benar. Tapi berapa positifnya, berapa negatifnya, itu ternyata juga penting. Ya. Karena begitu value-nya misalkan positif, tapi nilainya harus di-set besar, ternyata nilainya kecil, itu ya juga tidak berefek pada pencapaian goal. Ya. Sehingga kita juga harus merumuskan berapa besarnya reward yang negatif, reward yang positif. Nah, kemudian secara keseluruhan model itu ya keseluruhan dari semuanya, termasuk model dari environment-nya, model dari lingkungan di mana dia berinteraksi, itu juga harus clear, didefinisikan. Ya. Jadi 4 elemen ini yang harus ya kita perhatikan ketika kita ingin menerapkan reinforcement learning. Ya. Nah, kunci utama dari reinforcement learning ini adalah agent atau learner. Ya. Jadi yang belajar, agentnya yang belajar tadi yang melakukan learning, ya, itu tidak harus diberitahu dia harus melakukan aksi apa. Ya. Sehingga yang harus dia lakukan itu adalah ya itu trial and error search, ya. Dia akan melakukan aksi saat awal itu adalah eksplorasi, saat pertama itu eksplorasinya yang diperbesar, ya. Jadi dia akan mencoba semua kemungkinan, ya. Kemudian dia akan mendapatkan error, ya, punishment dan seterusnya, reward negatif. Tapi sama dia mapping, ya untuk aksi-aksi berikutnya. Kemudian fitur yang kedua yang menjadi kunci reinforcement learning itu adalah possibility of delayed reward. Jadi agent tadi itu memungkinkan untuk ya mendelay dari reward. Ya. Jadi kalau dia melakukan aksi, ya dia ngerti melakukan aksi ini akan menyebabkan dia lebih buruk. Tapi kondisi waktu sekarang, waktu T1 ya. Tapi ya di T10-nya nanti dia akan maksimal gitu. Jadi T1 dia bisa mengorbankan reward positifnya, dia korbankan, dia dapat nilai negatif, oke. Ya. T2-nya dia korbankan lagi, melakukan aksi berkorban, dapat reward negatif, oke. Ya. Tapi nanti ya tujuannya adalah untuk memaksimalkan reward yang positif di T yang ke-10 ya. Jadi ini sama seperti orang yang melakukan pembelajaran di dalam kehidupan ya. Jadi ya kita ketika melakukan learning itu ya, kalau kalian amati seringkali kita mengorbankan short term untuk memaksimalkan long term ya. Sama kayak kalian belajar sekarang ya, kalian belajar itu sekarang kan kalian mengorbankan waktu ya. Terus bayar lagi ya. Kalian sudah mengorbankan waktu, bayar, terus sudah bayar dikasih PR lagi ya. Itu kan pengorbanan kalian short term. Tapi untuk ya long term ya. Jadi ada jadi possibility of delayed reward ini juga termasuk kecerdasan sebenarnya. Nah, itu dimungkinkan ya dengan memakai reinforcement learning. Di mana pendekatan lain tidak mungkin pakai itu ya. Kemudian key feature yang lain adalah the need to explore and exploit. Jadi reinforcement learning ini bisa memodelkan eksplorasi dan eksploitasi. Ya. Jadi kita itu seperti human itu melakukan learning karena ada dua hal, yaitu ya, learning yang berupa eksplorasi atau learning yang berupa eksploitasi. Ya. Nah, learning yang berupa eksplorasi itu adalah learning ya. Itu ketika kita melakukan aksi ya, kita melakukan aksi pada hal-hal yang baru yang belum pernah terjadi pada kita. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi hal-hal baru sehingga kita akan melakukan learning dari hal baru tadi. Itu eksplorasi.
Sedangkan eksploitasi itu kita melakukan aksi berdasarkan hasil learning yang sebelumnya. Jadi, nah manusia itu ya ketika melakukan aksi apapun di dalam penyelesaian masalah itu seringkali menggunakan kombinasi ini, eksplorasi dan eksploitasi. Ya, terkadang seseorang itu eksplorasinya lebih besar dari eksploitasinya, terkadang orang itu punya eksploitasi yang lebih besar dibandingkan eksplorasi. Misalkan ketika kalian pulang malam-malam ya, menjumpai satu jalan baru ya. Jalan baru itu kemudian di depan kalian itu gelap sekali, tidak ada lampu, ya, menyeramkan gitu. Nah, kemudian ya kalian akan terus jalan di situ apa cari jalan lain. Nah, itu tergantung ya kalian melakukan learning ya. Setiap orang itu beda-beda rasio eksplorasi dan rasio eksploitasi. Kalau seseorang itu rasio eksplorasinya lebih besar, maka dia akan meneruskan jalan di yang gelap tadi karena tujuannya untuk melearning sesuatu yang baru. Yang belum pernah dia coba ya. Nah, kalau orang eksploitasinya lebih besar ya, itu dia tidak jadi lewat ke jalan itu karena ya learning dia sebelumnya bahwa jalan-jalan yang gelap itu ya, itu dia membaca koran ya, banyak kriminalisasi, banyak kriminal di situ, baca lihat video ya, film horor ya, bahwa yang gelap itu banyak setan dan sebagainya. Nah, sesuatu yang sudah di learning itu akan memengaruhi ya dia melakukan aksi ya. Jadi kalau eksploitasinya lebih besar ya, dia tidak akan jalan di situ. Dia akan milih jalan lainnya. Ya. Nah, kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi ini itu dimodelkan di dalam reinforcement learning. Itu yang menarik ya. Kemudian ya di reinforcement learning ya, itu agent itu selalu berinteraksi dengan environment yang tidak menentu. Jadi memungkinkan environment itu kita tidak mengeset saat di awal itu seperti apa. Ya. Sehingga dia bisa beradaptasi dengan environment di mana dia berada. Ya. Jadi kalau misalkan saat awal ya suatu robot itu ya goalnya adalah dia bisa jalan, environment-nya adalah jalan rata begitu ya, jalan rata yang datar ya. Kemudian environment-nya dirubah, dikasih batu-batuan misalkan. Nah, dia bisa beradaptasi itu. Atau ya environment-nya lantainya dimiringkan ya. Atau dikasih pasir misalkan begitu. Jadi dia akan bisa beradaptasi ketika environment itu dirubah ya, berubah ya. Jadi itu memungkinkan dilakukan di reinforcement learning. Ya. Nah, ilustrasinya seperti apa? Yang pertama, kita akan bahas tentang bagaimana menerjemahkan suatu problema itu ya, di dalam susunan representasi hierarki. Ya. Nah, saya ambil contoh game tic-tac-toe. Permasalahannya adalah game tic-tac-toe. Sehingga di sini ya goalnya adalah bahwa agent itu harus menang. Goalnya. Dia tidak boleh kalah. Dia harus menang. Ya. Nah, game tic-tac-toe ini bagaimana cara kita menentukan state, bagaimana cara kita menentukan hierarki. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi saat awal satu state itu adalah satu paket 9 kotak ini. Itu satu state. Ya. Nah, kemudian yang kita tempatkan di root, di paling atas, state paling atas ini adalah kondisi 9 kotak ini tidak terisi. Ya. Kemudian dari sini, ya, ini suatu agent nanti akan melakukan pengambilan keputusan. Dia harus lari ke sini, harus memilih ini, apa memilih ini, apa memilih yang lain, gitu ya. Sehingga dari node root ini, ya, ke bawah,
itu terlihat sekali bahwa di situ ada 9 pilihan, 9 alternatif pilihan, di mana agent itu bisa memilih. Ya. Sehingga dari sini hierarkinya dari node yang root ini, itu ke bawahnya ada 9 alternatif. Ya. Jadi ini contoh, ini node yang pilihan pertama, ini pilihan kedua, sampai pilihan yang ke-9. Kalau kemudian dari sini ada agent kedua yang kemudian melanjutkan, maka dari sini bawahan dari root yang ini di layer yang kedua ini ke layer ketiga itu dihadapkan pada 8 pilihan. Sehingga dia harus memilih dari 8 itu. Ini salah satu contoh ya, 1 dari 8 pilihan tadi. Sehingga kalian bisa membayangkan isi dari node yang ada sampai di hierarki. Nah, node ketika dia kalah menang itu ada di branch, ada di mana daun ya, ada di leaf ya, ada di leaf ya. Leaf itu ada di pojok di bawah, di bagian paling bawah. Nah, ini contoh bagian paling bawah ya, yang menunjukkan dia menang. Ya. Nah, nanti di sini ya ada status-status di mana dia menang, kalah atau seri ya. Ada di sini, ada di bawah. Jadi di leaf ini, di daun ini ya itu nanti akan ketemu di mana posisi node yang paling bawah itu adalah posisi akhir. Posisi akhir di mana tidak ada state berikutnya. Nah, kita akan bisa tahu ya target itu yang kita tentukan. Jadi targetnya adalah target di mana leaf-nya itu mengantarkan dia menang. Itu target. Jadi itu adalah goal yang harus dicapai. Goal yang harus dicapai. Ya. Tapi ketika nanti bermain, ya agent itu ya bisa jadi tidak akan mengarah selalu itu ke node-node yang mengantarkan dia selalu menang. Bisa jadi tidak akan seperti ini terus ya. Tapi dia juga akan menjelajahi yang lain. Ya. Agar dia bisa punya mapping ya, node-node mana saja yang mengantarkan dia kalah. Jadi saat learning itu dia boleh melakukan kesalahan. Ya. Harapannya adalah dia akan meremapping kesalahan-kesalahan itu ya sebagai informasi untuk kedepannya. Sehingga ya saat di awal ya dia banyak kalahnya, tapi seiring dengan dia semakin banyak bermain, maka dia akan semakin pintar, dan seterusnya. Karena dia punya data hasil remapping secara iteratif ya, yang dilakukan. Nah, bentuk awalnya saat inisialisasi ya itu kita harus mendefinisikan ya, nilai dari setiap state. Ya. Misalkan state-state yang terjadi leaf, ya itu kita bisa memposisikan nilainya 1 yang menyebabkan dia menang. Jadi contoh state ini menyebabkan dia menang, nilainya kita bisa set 1. State yang menyebabkan dia kalah, kita set nilainya 0. State yang membuat dia seri, kita juga bisa set nilainya 0, artinya itu kekalahan buat kita, itu kita bisa mendefinisikan begitu. Tapi kita juga bisa mendefinisikan kalau seri nilainya 0,5 itu juga boleh. Ya. Jadi tergantung kita dalam mendefinisikan. Nah, state-state yang lainnya yang tidak ada nilai 0 dan 1, maka kita berikan nilai antara. Nilai antara saat awal ya, yaitu nilai 0,5. Dan itu kita berikan ke semua state ya yang tidak ada keterangan dia menang atau kalah. Kita berikan nilai 0,5 semua ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah saat dia bermain ya, state-state yang banyak ini itu berkembang. Jadi ini state-state hierarki ini tidak didefinisikan di awal. Yang penting kita bisa memberikan rule. Jadi kita bisa memberikan rule. Ya. Jadi state-state ini akan berkembang setiap saat. Ya. Jadi bukan ditentukan di awal.
karena ini karena ini tic-tac-toe state-nya kecil sehingga tergambarnya seperti ini. Tapi sebenarnya ya besarnya state ini sangat besar sekali. Jumlahnya bisa miliaran, triliunan state. Jadi dia tidak perlu didefinisikan di awal semuanya. Saat di awal jumlah state-nya itu bisa jadi kecil. Bisa jadi kecil, tapi seiring dia bermain, dia akan semakin besar, makin banyak, makin dalam, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian, ya, ketika dia dihadapkan pada pilihan, jadi misalkan dia sampai pada suatu state, dia akan memilih. Dia memilih ke sini, apa milih ke sini, apa milih ke sini, dan seterusnya. Nah, itu tergantung ya yang namanya greedy move. Greedy move ini adalah seberapa besar nilai dari eksplorasi. Jadi eksplorasi, ya, nilai dari eksplorasi, ya, itu seberapa besar. Greedy itu kan namanya rakus, ya. Jadi pergerakan rakus, ya, pergerakan rakus itu dimakan semua state-nya. Ya, itu adalah pergerakan eksplorasi. Nah, nanti kita akan dipaksa untuk mendefinisikan ya exploration rate-nya mau di set berapa. Jadi greedy rate-nya itu mau di set berapa. Misalkan di set 0,1 atau 10%, itu boleh. Ya. Oh, di set 0,8 itu boleh. Nah, biasanya kalau saat learning, proses learning kita set exploration rate-nya itu besar. Jadi greedy rate-nya itu besar. Kita set misalkan 0,8. Ya. Nanti setelah dia main ribuan kali, puluhan ribuan kali, ya, baru kemudian kita kecilkan nilai exploration rate-nya. Kita besar exploitation rate-nya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan perubahan nilai state saat pergerakan? Jadi ketika dari suatu state ini dia berubah milih ke sini, ya, itu bagaimana caranya dia bisa melakukan perubahan terhadap state yang ditinggalkan. Nah, operatornya banyak sekali. Operator dari sini pilihannya banyak, ya. Nah, salah satu contoh pilihannya itu adalah ini dinamakan dengan TD. Jadi TD learning atau temporal different learning. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini adalah nilai state yang ditinggalkan yang akan dirubah pada T plus 1. Ini T plus 1, ya. Ini adalah nilai state yang ditinggalkan sekarang, ya. Ini adalah nilai state yang diambil sebagai aksi pada T, ya. Ini adalah nilai state yang ditinggalkan pada T. Nanti saya berikan contohnya. Nah, sedangkan yang alpha ini adalah learning rate. Ya. Kita bisa set ya learning rate-nya dari 0 sampai 1. Ya. Semakin kecil, semakin baik, tapi semakin lama untuk sampai mencapai goal. Ya. Tapi kalau kita set semakin besar, dia semakin cepat mencapai goal, tapi tidak bisa maksimal. Jadi itu learning rate. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengimprove permainan dari suatu player? Ya. Nah, bentuknya macam-macam. Ya. Kita bisa memilih representasi itu menuju ke generalisasi. Ya. Dari suatu ini contoh generalisasi. Jadi bentuk saat awal, ini saat inisialisasi bentuknya seperti ini. Jadi kotak-kotak antara nilai 0, 1, 0,5. Jadi bentuknya kotak-kotak. Suatu state nilainya 0, ke state yang lain nilainya 1, atau ke state lain nilainya 0,5. Jadi bentuknya kotak-kotak begini. Selama semakin banyak bermain, nanti state itu akan semakin halus. Jadi kayak ada spline. Ya. Jadi kayak ada pendekatan perpindahan dari setiap nilai state. Ya. Jadi dia akan semakin halus. Kemudian, ya,
kita perlu random move atau exploration move atau greedy move ya. Itu kenapa? Karena memang kita membutuhkan. Ya. Nah, membutuhkannya kapan? Ya. Apakah selalu 10%? Ya. Itu tergantung kebutuhan, tapi biasanya kalau saat learning di awal ya, random move-nya atau greedy move atau exploration move-nya kita besarkan. Setelah main ribuan kali, kita yakin bahwa sudah semakin pintar, baru kemudian kita kecilkan random move-nya. Nanti saya berikan contohnya. Apakah kita bisa learning dari random move? Ya, kita bisa. Ya. Dari random move itu kita akan bisa melakukan learning. Nah, kemudian apakah kita bisa training dengan diri kita sendiri? Jadi sebelum kita katakanlah agent ya, agent robot yang bisa bersepeda misalkan begitu. Apakah dia harus learningnya itu dengan benar-benar bersepeda di kondisi real? Ya. Jadi ternyata ya kita bisa membuat ya learningnya itu di fase simulasi dulu. Jadi dia bermain dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian begitu sudah matang, ya baru kita mainkan dengan environment yang yang sebenarnya. Ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya pre-training. Ya. Oke. Nah, ini saya berikan contoh. Saya berikan contoh yang suatu game yang state-nya sedikit, ya. Yaitu game NIM. Ya. Game NIM ini seringkali dipakai sebagai contoh di dalam AI. Ya. Itu karena dia state-nya sangat sedikit, variasi state-nya sedikit. Ya. Nah, game NIM ini, ya cara mainnya begini, serangkaian batang, ada serangkaian batang, ya, yang kita harus memotong ya 2 bagian. Jadi ini dimainkan berlawanan ya, 2 orang ya, 2 orang berlawanan. Nah, setiap orang itu ketika waktunya dia bergerak, dia harus memotong ya grup dari batang ini menjadi 2 bagian ya. Tapi catatannya dia tidak boleh memotong sama besar, tidak boleh men-split, memisah sama besar jumlahnya. Contohnya ini batang ada 7, kemudian kita bermain, maka kita bisa memotongnya 1 dengan 6, ya. Bisa memotongnya 2 dengan 5, bisa memotongnya 3 dengan 4. Udah tidak ada alternatif lain, hanya 3. Kemudian nanti lawan berikutnya juga akan memotong ya bagian stick ini, sehingga jadilah seperti ini. Ya. Jadi kalau batangnya 7 misalkan, kita bisa memotong batang 7 tadi menjadi 6 dan 1, menjadi 5 dan 2, menjadi 4 dan 3. Kemudian kalau sudah dipotong misalkan 6 dan 1, ya. Kemudian lawan berikutnya bermain, ya, itu dia potong yang 6-nya. Dia men-split 6-nya. Karena satunya tidak bisa di-split sama dia. 6-nya di-split bisa di-split 5 dan 3. 5 dan 1, sehingga jadilah 5, 1, 1. Ya. Atau dia split 6-nya ini 4 dan 2, sehingga menjadi 4, 2, 1. Ya. Tapi dia tidak boleh split 3, 3, 1, tidak boleh. Jadi 6-nya tidak boleh di-split 3, 3, kan ini sama besar. Ya. Jadi menjadi 3, 3, 1 dia tidak boleh. Karena men-split sama besar itu tidak boleh. Nah, kalau di sini misalkan, dia bisa split 5-nya. 5-nya dia bisa split menjadi 4 dan 1. Sehingga menjadi 4, 2, 1. Ya. Dia juga bisa split 5-nya itu 3 dan 2. Sehingga dia menjadi 3, 2, 2. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Ini misalkan, ya, lawan bermain lagi. Kita yang bermain ya, sorry. Itu 4-nya bisa di split menjadi 3, 1. Sehingga menjadi 3, 2, 1, 1. Tapi 4-nya tidak boleh di-split, 2, 2 ini tidak boleh. Karena di-split sama besar tidak boleh. Juga demikian 2-nya tidak boleh di-split, 1, 1 ini tidak boleh. Sehingga yang hanya boleh jadilah ya 3, 2, 1, 1. Dan seterusnya. Sampai kapan?
sampai suatu pihak tidak bisa meneruskan jalan, maka pihak tadi kalah. Ya. Jadi ini cara bermain game NIM tadi. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, ini kalau dibuat representasi hierarki adalah seperti ini. Jadi ini representasi hierarkinya. Ya. Terjadi kalau total node-nya dikeluarkan semua, ini sekedar ilustrasi, ada 24. Ya. Ada 24 node. Ya, ada 24 state. Ya. Dengan susunan hierarkinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa memberikan, ya, misalkan siapa yang jalan duluan, kemudian siapa, ya. Ini misalkan komputer jalan duluan, kemudian ya lawannya komputer, ini user jalan, komputer jalan, kemudian ya dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dari sini ke sini komputer jalan, ya humannya milih ini, ya kemudian komputernya milih ini, ya humannya milih ini, nah komputernya tidak bisa gerak, sehingga di sini komputer kalah ini komputer kalah. Dan seterusnya. Sehingga dari sini kita akan bisa mendeteksi, ya, itu posisi state di mana komputer kalah, komputer menang. Jadi komputer ini adalah agent yang kita berikan kecerdasan, ya. Jadi di sini kelihatan bahwa yang ini komputer menang ini, yang ini komputer kalah, ini komputer menang, ini komputer kalah. Ya. Nah, tinggal kita berikan nilai kesepakatan. Komputer menang nilainya 1, komputer kalah nilainya 0, kalau tidak kalah tidak menang nilainya 0,5. Ya. Sehingga jadilah seperti ini. Ya. Ini inisialisasi state. Ya. Jadi kalau menang dia 1, kalau kalah dia 0. Ya. State yang lainnya tidak menang tidak kalah 0,5. Ya. Nah dari sini kemudian ya kita pilih. Ya. Kita pilih untuk proses learning update state-nya, itu kita pilih TD learning atau temporal deferred learning. Rumusnya seperti ini. Kemudian alfanya, learning rate-nya kita set 0,1. Misalkan begitu. Nah kemudian ya, kita siap untuk bermain. Nah cara bermainnya adalah ya kita set ya itu greedy movement-nya. Ya, greedy movement-nya. Kalau memilih, misalkan kita dihadapkan pada suatu node, komputer kemudian bergerak dihadapkan pada 3 pilihan. Dia memilih ke sini, atau memilih ini, atau milih ini. Kalau dia milih A, itu nilai state-nya 0,2. Ya, pilihannya A. Pilihannya B, B itu punya state 0,6, C itu punya state 0,3. Nah, dia melangkah kemana? Melangkah ke A yang nilainya 0,2 atau melangkah ke B atau melangkah ke C. Nah, itu yang dinamakan dengan exploratory movement atau greedy movement atau pergerakan eksplorasi. Ya. Nah, caranya adalah kita harus menentukan ya suatu nilai namanya greedy rate atau exploration rate. Jadi rasio eksplorasi. Ya. Nah, rasio eksplorasi ini ya kita harus set. Saat learning kita harus mengeset eksplorasinya besar. Ya. Tapi saat testing, ya saat kondisi real dengan environment kita set eksploitasinya besar, eksplorasinya kecil. Nah, cara memendamkan di dalam coding adalah kita set dulu konstanta dari exploration rate-nya atau greedy rate-nya. Kemudian kita bangkitkan bilangan random ya. Dari 0 sampai 1 ya. Kemudian ya, bilangan random ini kemudian dibandingkan dengan nilai exploration rate. Ini misalkan nilainya 0,1 atau 10%. Nah, kalau dia memenuhi ini, dia akan jatuh ke sini. Nah, jatuh ke sini ini adalah ini posisi di mana dilakukan exploration. Tapi kalau dia jatuh ke sini, ini posisi di mana dia melakukan exploitation. Nah, kalau posisinya exploration, dia memilih anaknya itu secara random tanpa memperhatikan nilai state dari anaknya. Jadi kalau dia pilih jatuh di sini,
jatuh di sini, maka dia memilih ABC-nya itu random. Jadi dia don't care terhadap nilai dari anaknya. Tapi kalau dia milih ini, ya, maka dia memilih anaknya yang nilai V-nya paling besar. Sehingga kalau dia memilih jatuh di sini, dia akan milih B karena B ini nilainya paling besar 0,6. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, semakin kecil nilai exploration, jadi semakin kecil nilai exploration, dia akan semakin tinggi kemungkinannya jatuh ke sini. Ya. Tapi kalau ini kita set besar, maka dia akan semakin banyak kemungkinannya jatuh di exploration di sini, jatuh di sini. Jadi tinggal kita set, ya, bentuknya seperti ini, cara melakukan movement dengan memperhatikan exploration movement. Ya. Nah, kemudian cara mengupdate nilai bagaimana? Cara mengupdate nilai. Oke, ini saya berikan gambaran karena biasanya saya tulis di papan kalau memberikan pemahaman lebih. Misalkan di sini ini nilai state-nya misalkan 0,5. Ini misal ya, 0,5. Kemudian ya, dari sini dia melangkah ke sini. Nah, ketika dia melangkah ke sini, ya, itu nilai state ini harus dirubah. Nilai state ini harus dirubah. Dirubahnya dengan memakai fungsi TD learning. Ini TD learning ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita hitung sekarang. Ini misalkan kita namakan, ya, apa itu ya? Kita namakan PS, ya, T plus 1 ya. Ini VST ya. VS pada T tertentu. Ya, nilainya 0,5. Nah, sekarang kita hitung. VS untuk T berikutnya, T plus 1. Itu sama dengan PST ditambah dengan learning rate dikalikan dengan ya, VS aksen pada waktu yang T. VS aksen itu yang mana? Yang ini, tempat dia itu berjalan, tempat dia memilih langkah ya. Itu VS aksen pada waktu ke T dikurangi dengan VS yang dia tinggalkan. Ya. Ini kalau kita hitung, ya, VST-nya adalah 0,5 ditambah learning rate-nya misalkan 0,1 dikali, ya, VST aksennya adalah 0,2 dikurangi, ya, VST yang ditinggalkan adalah 0,5. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau VS aksennya lebih kecil dari VS-nya, itu nilai VS berikutnya pasti akan mengecil karena ini akan negatif. Ya. Jadi karena ini negatif, sehingga nilai ini akan semakin kecil. Jadi kalau dia melangkah ke sini, nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai ini, ya, pasti nilai ininya akan semakin kecil. Tapi kalau dia melangkah ke sini, ya, ininya akan lebih besar. Karena apa? Karena nilai ini lebih tinggi. Sehingga selisihnya dia adalah positif. Ya, positif kalikan nilai ini, nilai sebelumnya akan selalu naik. Kalau nilai aksi berikutnya adalah positif ya, lebih besar ya. Dan itu dilakukan ya sepanjang permainan sampai ya kita memainkan ribuan kali. Nah, ini hasil dari eksperimen ya. State 1 sampai state 25 ini state 24 ya. Ini 10 kali main, ini nilai state hasil dari 10 kali main. Ini 100 kali main, ini 1000 kali main, ini 10.000 kali main.
Kita lihat sekarang. Ini adalah nilai state dari setelah main 10.000 kali. Ya. Kita lihat nilai state ini, ya, itu selalu mendekati nilai akhir. Karena nilai akhirnya ini 1, dan ini tidak ada alternatif pilihan apapun, maka dia akan menjadi mutlak. Jadi kalau sudah di sini, ya itu komputer pasti menang. Ya. Komputer pasti menang. Tapi kalau sudah di sini, ya ini tidak ada pilihan lain dari sini. Ini pasti nilainya akan mendekati nilai akhir. Nilai akhirnya 0, ya dia akan pasti mendekati 0 sampai dia menjadi 0. Ya. Jadi artinya, ya kalau kita perhatikan di sini, misalkan komputer bermain, saya ambil misalkan, ya komputer sekarang berada di sini posisinya. Komputer berada di sini, dia harus memilih ke sini apa memilih ke sini. Saat proses testing ini 10.000 kali bermain, ini sudah proses selesai testingnya. Kemudian ganti exploitation-nya lebih besar. Kalau exploitation-nya lebih besar, kemungkinan dia jatuh pada memilih nilai tertinggi. Maka begitu dia dihadapkan ke sini dan ke sini, kemungkinan besar dia jatuh pada nilai tertinggi memilih. Maka dia pilih kalau ke sini 1, ke sini 0. Dia pasti pilih yang ini. Ya. Nah, kemudian lawan bermain, ya. Lawan dipaksa ke sini, kemudian bermain lagi, komputer menang. Ya. Jadi komputer dia kecil sekali ngambil langkah ke sini. Kecil sekali karena dia tahu bahwa ke sini akan menyebabkan dia kalah. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan diganti user dulu yang bermain kemudian komputer, ya itunya juga sama, tapi yang membedakan adalah dia harus pilih yang terkecil kalau ininya dibalik, ya. Jadi kalau ininya dibalik, ya human dulu main baru komputernya, maka pada saat ini misalkan komputernya main ini, dia dihadapkan di sini misalkan, dia harus pilih ke sini apa ke sini. Maka sebaliknya dia harus pilih suatu nilai state yang kecil. Nilai state yang paling kecil, dia pilih yang 0 ini. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan dia menang. Karena sudah dibalik, ya. Jadi kalau ini human yang bermain duluan, ini komputer, ya. Maka yang ini posisinya adalah komputer menang, ya. Jadi dia pilih ini untuk menyebabkan dia menang. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira ya penjelasan ilustrasi ya dari bagaimana kita menerapkan reinforcement learning dalam pembelajaran. Ya, dalam bentuk game yang sederhana. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Halo? Kira-kira jelas atau bingung? Mungkin perlu waktu, Pak. Perlu waktu pembenahan? Ya, perlu waktu eksplorasi lebih. Ya, biasanya saya terangkan langsung di papan tulis. Ya. Tapi kalau online, memang reinforcement learning ini ya ilmu ya agak sulit untuk bisa dipahami, ya. Jadi penjelasan saya tadi saya berusaha untuk bagaimana semudah mungkin kalian memahami itu. Tapi nanti kalau misalkan ya kalian butuh ilmunya, maksud saya di luar mata kuliah, ya keadaan sudah pandemi berakhir, kalian mau tanya saya langsung, nanti bisa saya jelaskan seperti apa reinforcement learning. Tapi untuk mata kuliah ini, ya barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Oke, tidak ada. Tapi ya. Permisi Pak, ingin bertanya Pak. Oke. Mengenai reinforcement learning itu saya pernah melihat ini Pak, video penjelasan seperti itu Pak di YouTube. Ya.
ini sama ya Pak, seperti yang digunakan untuk mengalahkan pemain Go. Permainan Go itu Pak, yang bidanya seperti catur itu Pak, hitam putih yang dari Jepang itu permainannya Pak. Ya, jadi Itu tergantung setiap permainan beda-beda tekniknya. Tapi kalau yang dipakai oleh Deep Blue, jadi pernah dengar dulu permainan catur yang apa itu mengarahkan Garry Kasparov ya, Deep Blue ya, atau Junior Deep Blue, adiknya Deep Blue, itu dibuat oleh IBM, itu dengan memakai algoritma genetika. Jadi bukan memakai reinforcement learning. Tapi banyak juga seiring trennya reinforcement learning ini, banyak game yang memakai algoritma reinforcement learning untuk game. Ya. Tapi salah satu yang apa itu yang bisa kalian lihat implementasi dari reinforcement learning ini itu di robot ya apa itu Boston Dynamics ya. Bentar, saya coba lihatkan di YouTube ya. Keywordnya adalah Boston Dynamics. Nah ini. Terlihat di layar kalian? terlihat Pak. Nah ini. Jadi ini robot yang bisa berjalan, targetnya tidak jatuh. Environment-nya bisa berubah-ubah itu. Jadi ini contoh environment yang berubah-ubah. Lantainya bisa naik, bisa turun, ya berbatu, licin. Nah ini contoh, ya apa itu targetnya bisa ngangkat barang tidak jatuh, ya. Kalian bisa nanti lihat, ya di YouTube sendiri ya. Keywordnya Boston Dynamics ya. Itu contoh implementasi reinforcement learning. Oke, ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Silakan. Tanya. Ya, silakan. Di situ ketika dia robot-robot itu jalan, apakah sudah selesai learning atau terus siap perbarui sampai mungkin ada batasan memori dalam robot itu mungkin Pak? Jadi ketika robot ini jalan, itu pada saat dia testing, jalan beneran bisa jadi environment-nya yang baru, belum pernah dia learning. Tapi ketika dia testing, ini saat testing dia selalu learning. Jadi di dalam reinforcement learning itu, saat dia testing pun dengan environment yang baru, dia selalu melakukan learning bersamaan. Jadi dia melakukan learning terhadap environment-nya yang baru. Sehingga dia selalu berkembang terus. Jadi begitu. Seandainya memakai deep learning begitu Pak, kan kalau deep learning prosesnya harus menyelesaikan dulu satu layer begitu ya Pak. Satu layer nggak bisa langsung ke final stage. Nah, layer terakhirnya untuk mengambil kesimpulan untuk bergeraknya begitu Pak. Kalau deep learning berbeda kasusnya. Kalau deep learning itu dia ya bermain di supervised learning. Jadi kalau yang kita bicarakan sekarang reinforcement learning. Jadi ya. Jadi problemnya yang sekarang adalah bagaimana berinteraksi dengan environment yang tidak menentu. Ya. Sedangkan yang deep learning itu bermainnya di ya
classification di mana di supervised learning. Supervised learning itu artinya proses learning dan testing itu hal yang berbeda. Oke. Baik Pak, dimengerti Pak. Yuk. Silakan pertanyaan lain. Oke, kalau enggak ada, materinya di sini saya sharing ke mana? Ke kalian. Terus untuk minggu depan itu di hari Selasa kita ada UAS ya. Kita ada UAS, materinya sampai di reinforcement learning. Ya. Jadi ada materi deep learning, reinforcement learning juga masuk di situ. Ya. Cuma nggak tahu ini hari besok, hari Kamis, kalau misalkan saya ada waktu, saya mau nambah lagi materi tambahan. Tapi kalau misalkan ya tidak ada waktu, ya itu yang jelas tambahan materi tambahan tadi tidak masuk di dalam tidak masuk di dalam ujian ya. Tapi kalau misalkan kemungkinan besok saya menambah jam pelajaran, saya beritahukan ke koordinator mata kuliah ya, Mas Piko ya. Iya, baik Pak. Ya. Oke, materi kita sampai di sini dulu ya. Habis ini kalian bisa download ke